Ya, ketemu lagi sama aku di channelku pada Al Hermit Tarot. Untuk malam ini di general reading episode kayaknya ke-10 atau ke-9 ini. Pokoknya di general reading episode hari ini dan malam ini tentunya aku akan mencoba memenuhi request dari salah satu subscriber, yaitu kalau nggak salah namanya Lydia Serlawan deh, dan dia request kalau dia mau coba untuk dibuka apa kata mereka tentang aku. Mereka di sini adalah entitas di sekitar kalian. Dan sebelum memulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Seperti biasa, kita akan bermain dengan 14 kartu. Mungkin aku akan melakukan sedikit ritual di sini ya. Aku akan mencoba memanggil mereka. Bumi soka, soka ing bumi. Bumi sejati, sejati ing bumi. Bumi goib, goib ing bumi. Suci ning jagat, jagat pertolo, jagat linding. Jemat, jemat, jemat. Jemat adalah jejak keramat. Yuk, tanpa lama-lama lagi, kalian fokuskan ke semua kartu ya, karena ini merupakan general reading. Dan kalau misalnya nggak resonate, itu berarti pesannya bukan untuk kalian. Seperti biasa, kita ke astagfirullah, belum apa-apa udah gila sih ini, belum apa-apa udah ini. Ada 9 of Swords, lalu kejauhan ada 9 pedang, ada 1 cangkir atau as cangkir, terus ada Hermit, ada 4 pedang, sang pertapa kalau ada Hermit, as cangkir, 9 pedang, dan High Priestess ya. Terus seperti apa makhluk dominan yang ada di sekitar kalian yang sebenarnya ingin mengutarakan atau menyampaikan pesan kepada kalian. Tapi kalian gak usah takut, walaupun bertema seperti ini, aku berharap mereka akan memberikan pesan yang baik-baik saja. Memunian, memunian berarti bunyi-bunyian. Dumung, oke. Sosoknya mungkin kalian ada yang seperti ini di tempat tinggal kalian. Lalu ada oh my god, tumbal. Apa maksudnya? Dan aku berterima kasih banget kepada Ki Alam atau pelukis 2 alam di Instagramnya @pelukis_2_alam ya, kalau kalian mau cek lukisan beliau. Oh my, ada pocong. Ada manggan. Oke,
Pocong Tumbal Dumung Manggan. Dan ini berlaku untuk semua yang menonton. Jika memang video ini muncul di algoritma kalian, pencarian kalian juga ya. Kalau yang ini khusus aku bilang tidak ada zodiak. Ini berlaku mungkin untuk yang melihat video ini. Oke. Daripada kita buang kota, yuk kita lihat Nine of Swords dan Ace of Cups. Sosok ini sebenarnya agak terganggu ketika kalian mungkin melakukan tindakan yang kurang baik di sebuah tempat. Iya, ada beberapa sosok yang terganggu dengan aktivitas kalian. Sebenarnya mereka tidak melarang kalian untuk berhubungan dengan pasangan kalian, tapi terkadang ada beberapa anak muda yang mungkin kelewat batas, jadi mereka merasa terganggu. Lalu ada The Hermit dan 4 pedang di sini, sang pertapa dan 4 pedang. Oke. Ada salah satu leluhur kalian ya, yang kemana-mana itu ikut kalian dan menemani kalian ketika kalian merasa dalam bahaya. Dan si sosok ini juga bisa jadi merupakan sosok benda bertuah atau khodam. Ada di High Priestess atau pendeta wanita. Dan kemungkinan sosoknya adalah Memunian dan Dumung. Memunian adalah biasanya itu di Jawa ya, yaitu di gamelan. Kenapa gamelan? Karena gamelan itu biasanya gong itu adalah pertanda akhir musik, ngerti kan? Akhir musik yang gini. Memunian itu salah satu jenis alat musik klasik, dan dia atau alat ini menjadi benda yang tak kasat mata, sehingga secara olah batin hanya bisa mendengar suaranya sayup-sayup. Dan bila sering terdengar suara dan aroma bunga kantil atau melati, berarti memunian ini sedang dimainkan oleh sosok wanita. Biasanya musik gaib ini berada di lokasi yang sakral dan peninggalan orang-orang yang sangat menjunjung tinggi budayanya. Di sini aku lihat sosoknya merupakan sosok wanita. Ada sebagian besar yang merasa terganggu, yaitu sosoknya sosok wanita. Lalu ada Dumung, yaitu kalian bisa lihat di sini ular besar dia. Kok nggak kelihatan? Di sini ular besar. Dan dia menjaga suatu lokasi tertentu ya, bisa jadi rumah, bank juga sebenarnya bisa ya, karena ada benda berharga di sana kan, ada deposito, surat tanah, atau jaminan yang lain ya. Tapi di rumah kalian mungkin ada benda berharga yang cukup wow harganya ya. Jadi makanya di sini mereka sebenarnya tidak terganggu dengan aktivitas kalian asal kalian tidak mengganggu mereka. Contohnya mungkin berbicara keras-keras atau kalian sembarangan bicara sesumbar atau apapun itu. Dan kemungkinan sosok ini merupakan sosok dari leluhur kalian atau penjaga benda bertuah di tempat kalian. Dan balik lagi ya, tumbal. Kalian tahu tumbal kan? Biasanya di beberapa tempat, misalkan rumah kosong, bekas pabrik, atau bangunan lainnya, atau tempat-tempat tertentu yang bernuansa angker dan udaranya pengap, itu biasanya di lokasi itu ada sosok-sosok yang ditumbalkan, sehingga dia jadinya seperti budak pada makhluk yang dulunya dipuja untuk keinginan tertentu, sampai sosoknya bergentayangan dan seakan ingin mengajak manusia yang lemah untuk masuk bersamanya dan mengabdi menjadi budak di alam makhluk-makhluk sesat. Jadi gini, agak berat sih menjelaskannya. Si sosok ini juga sepertinya korban dari tempat yang kamu tempati sekarang. Iya, bisa dibilang tumbal.
tumbal dari orang sebelumnya. Jadi bisa jadi ada beberapa tempat di tempat kalian itu panas dan pengap. Itu kemungkinan masih ada sosok tumbal ini. Dan aku nggak tahu wujudnya seperti apa, tapi aku merasakan sosok ini butuh pertolongan, dan mungkin coba untuk kalian doakan ya, kalau bisa ya. Aku nggak tahu namanya siapa, mungkin Fulan bin Fulan atau Fulan binti Fulan. Oke? Ya, kalian tahu lah ya, pocong. Kalian tahu pocong, sosok yang satu ini seringkali menampakkan dirinya di satu tempat yang sering dianggap sebagai lokasi angker atau makam-makam yang jarang dikunjungi orang. Penampakannya ini juga sering dianggap ya mengganggu dan menakuti siapapun yang melihatnya. Jika kita lemah mental, maka pocong serasa selalu mengikuti. Namun, jika kalian kuat dan berani, maka dia akan menghilang. Jadi pada intinya, ketika kalian mencium bau busuk atau apapun, kalian jangan takut. Memang pocong itu datang, tapi jika kalian nggak ngeliat, kalian nggak perlu takut. Karena dia hanya kepo. Karena dia ingin tahu kenapa kalian selalu melakukan habit yang sama. Aku nggak tahu nih habit apa bisa dia datang ke tempat kalian. Lalu ada manggan. Manggan sendiri berarti sejenis makhluk astral, yaitu umang gantung. Kalau kalian rumahnya dekat hutan atau di antara pepohonan, itu dia ada ya. Dia memang jarang sih menampakkan diri, tapi jahil. Terus dia suka megangi kaki orang ya jika ada yang melintas. Sosoknya itu segede babi hutan, terus hitam, sorot matanya juga putih tapi nyala. Bahkan terkadang mereka sorot matanya tuh merah menyala, tergantung frekuensinya ya, frekuensi tempat tersebut. Dan dia berjalan merangkak, lalu bergantung di dahan dengan posisi kepala di bawah. Berat banget ini sumpah. Udah 12 menit loh. Saya manggan ini ya. Dia sosoknya negatif. Iya, tapi dia tidak akan mengganggu kalau kalian membaca doa di tempat kalian yang diantara pepohonan inilah. Sebenarnya pesannya tuh cuman ini: Nine of Swords, Ace of Cups, dan dia ingin kalian perbanyak ibadah supaya hidup kalian lebih tenang. Dan bisa jadi ini sosoknya adalah sosok dari leluhur kalian atau benda bertuah ya, penunggunya. Oh iya, ada lagi pesan yang lain dari mereka. Sorry, aku lupa. Ada demon, iblis, sorcery, aku minta maaf banget ya, waktu file berapa itu hilang, file 3, dan aku mencoba untuk menggantikan mereka di sini. Ada vampir, ada cemetery, demon. Kalian gini, gak perlu memaksakan diri kalau memang gak bisa ya. Dan mereka berpesan hindari sikap sombong, karena kalian hidup tidak sendirian. Karena yang dihadapi nyatanya lebih kuat dibalik kenyataannya. Arogansi tak akan memberikan solusi. Dan ada beberapa pembaca atau penonton mungkin iya, urusan percaya atau tidak memang sesuai keyakinan masing-masing ya. Tapi perlu diingat, kita hidup tidak sendiri. Kita hidup berdampingan dengan mereka, walaupun dibatasi batas-batas.
dimensi lain atau gerbang. Ya, ada sorcery. Ada hal yang sulit terjelaskan namun sangat mengganggu. Jika dibiarkan berlarut akan semakin memberatkan. Lepaskan segera. Mereka juga berpesan bahwa ketika kamu ada masalah, cobalah untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Karena jika dibiarkan berlarut-larut, didiamkan, malah mencari jalan pintas, itu malah akan semakin memberatkan bagimu dan bagi mereka. Karena gak seharusnya sebagian dari kamu meminta tolong kepada bangsa mereka. Mereka tidak mau itu. Lalu ada vampir. Berada pada fluktuasi yang kurang menguntungkan. Jika kelaparan maka akan menyerap yang bukan semestinya. Tak ada yang menyadari sampai semuanya terlambat. Vampir di sini bukan berarti kalian akan bertemu vampir. Enggak. Jika kalian terlalu banyak menyerap energi negatif atau tempat yang gelap maksudnya bukan karena mati listrik atau apa. Ketika kalian bersinggungan dengan mereka di tempat yang gelap, itu harus hati-hati. Ada beberapa sebagian subscriber di sini sepertinya aku merasakan mereka sedang giat-giatnya penelusuran tempat-tempat angker atau misteri. Jadi alangkah baiknya sebelum kesana coba untuk memberikan diri sendiri perlindungan melalui doa, ibadah, dan jaga kesadaran. Oke. Lalu ada cemetery. Keheningan menyimpan banyak kisah. Selesaikan hal yang tak membawa kebahagiaan. Tanggung jawab lebih besar lagi. Masih banyak rahasia yang perlu digali. Dan pesan mereka yang terakhir adalah ketika kamu berada di suatu tempat, tolong jangan sombong. Tolong ketika kamu ada masalah, kamu berdoa ke Tuhan, jangan meminta pertolongan mereka secara tidak sadar. Dan kamu jangan terlalu banyak berada di tempat yang negatif, karena jika terlalu banyak berada di tempat sana, energimu akan habis. Dan sebelum itu, setidaknya kamu harus meditasi dulu. Bisa meditasi, bisa berzikir, bisa berdoa sebelum melakukan penelusuran. Aku nggak tahu kenapa kok nyambungnya ke penelusuran ya. Mungkin sekarang makin banyak youtuber atau subscriber di sini yang sedang mencari jati diri dan melakukan penelusuran ke tempat yang penuh makhluk atau mereka. Oke, aku rasa sekian dulu untuk general reading kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalau kalian mau konsultasi tarot, kalian bisa klik Instagram di link deskripsi atau cek Instagram di atas. Maksudku klik link di deskripsi dan cek Instagram di atas. Bye bye.